Stasiun Kereta Api Padang Panjang dibangun pada tahun 1891 oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak itu, stasiun ini telah menyaksikan berbagai peristiwa sejarah dan menjadi pusat transportasi yang vital di wilayah ini. Dengan arsitektur yang klasik dan kokoh, stasiun ini menjadi perwakilan kejayaan masa lalu dan kehidupan modern yang berkembang di sekitarnya. Willem Hendrik de Graaf, seorang geolog unggul berkebangsaan Belanda yang menjadi penemu dari situs fenomenal tambang batu bara Ombilin. Ekspedisi itu bermula ketika de Graaf ditugaskan untuk meneliti kandungan mineral di pedalaman Minangkabau. Barulah pada tahun 1968, de Graaf berhasil menemukan sumber mineral tersebut. Sayangnya, nasib tragis menghampiri de Graaf. Belum sempat mencicipi buah kesuksesannya, de Graaf terlebih dahulu meninggalkan dunia. Dia mengalami kecelakaan kerja yang berakibat fatal ketika melakukan penelitian di batang kuantan, durian gadang. Saksi bisu pergantian era, hanya diam menyaksikan lalu lalang yang berangsur sunyi. Mulai dilupakan ketika persediaan batu bara menipis, diabaikan hingga terlantar. Tahun kian berganti, situs ini berubah menjadi situs bersejarah dengan banyak nilai historis. Para pecinta berjuang untuk pemulihan situs ini. Kesana kemari meminta atensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin minta waktunya Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Sadiq Zaki dari jurusan Sastra Inggris Universitas Andalas. Izin saya menginterview Bapak. Pertanyaan pertama saya, menurut Bapak bagaimana stasiun Padang Panjang menjadi jalur distribusi batu bara dari Ombilin mempunyai pengaruh terhadap perkembangan pendidikan di Padang Panjang, Pak? Kita tidak tahu persis bagaimana dulu kereta api mendorong turut mendorong pendidikan. Tetapi juga rasanya tanpa jalur kereta api yang menghubungkan Eemshaven di Padang, pelabuhan Teluk Bayur di Padang, dengan Sawah Lunto sebagai pusat tambang batu bara waktu itu, rasa-rasanya berbagai katakanlah kemajuan berupa gagasan atau juga gaya hidup yang dibawa oleh orang-orang Eropa yang hidup di Padang itu rasa-rasanya akan sukar untuk tembus ke pedalaman sini, ya. Jadi saya kira salah satu dampak yang dibawa oleh jalur kereta api ini itu adalah mudahnya orang-orang yang tinggal di Padang pada waktu itu. Karena kalau kita kan nggak bisa membayangkan akhir abad 19 itu mungkin untuk menempuh perjalanan dari Padang ke pedalaman sini, ya, itu bukanlah satu perjalanan yang mudah, ya. Apalagi kalau ditempuh dengan pedati yang dibawa oleh kerbau, ya. Karena ini jalur yang selain berbahaya dalam pengertian fisik, itu juga jalur yang menakutkan bagi orang waktu itu, ya. Karena ini kan Bukit Tambun Tulang, ya. Berbagai versi mengatakan bahwa ada banyak orang yang tidak berhasil menembus itu. Nah, saya kira hadirnya jalur kereta api ini memudahkan akhirnya orang-orang dari pesisir, dari Padang dalam hal ini masuk ke pedalaman Sumatera West Coast, ya, atau pada waktu itu gitu. Nah, tentunya kedatangan orang-orang dari Padang yang waktu itu sudah jadi metropolitan itu kemudian membawa perubahan pada gaya hidup, pada pola pikir, pada macam-macam. Karena artinya juga orang dari pedalaman sini juga akhirnya bisa datang ke Padang melihat apa yang berubah di Padang gitu. Jadi barangkali dalam konteks itulah jalur kereta api ini punya peran tersendiri dalam menghadirkan kesadaran baru. Salah satunya adalah kesadaran tentang modernisme, kesadaran tentang pentingnya lembaga pendidikan gitu. Jadi saya kira dia adalah efek domino dari keberadaan jalur kereta ini. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa Padang Panjang dipilih sebagai daerah tempat dibangun stasiun jalur distribusi batu bara Ombilin, Pak? Kalau alasan yang
tepat kita tidak bisa menduga. Tapi ada risalah yang ditulis oleh Insinyur Iserman, orang yang membangun jalur kereta api ini. Risalah itu kalau Anda ingin baca sendiri termuat dalam buku Engineer of Happy Land, ditulis oleh Rudolf Mrazek. Di dalam buku itu dikutip pernyataan-pernyataan Iserman, dan dia bercerita bahwa di sekitar tahun 1890-an itu dia berjalan kaki bersama rombongannya dari Padang sana menuju pedalaman sini. Mereka mengikuti aliran sungai. Nah, kalau Anda lihat jalur kereta api ini juga sampai ke Padang itu mengikuti aliran sungai itu. Lihatlah sampai ke situ, nanti Anda ketemu air terjun. Jadi waktu itu petunjuk yang mereka gunakan adalah aliran sungai gitu. Jadi kebetulan di tahun yang hampir sama, Padang Panjang itu sudah merupakan katakanlah daerah hunian yang ramai, yang berbeda mungkin dengan tempat-tempat lain yang masih sepi ya. Kenapa? Karena di sini sudah menjadi pasar dari 3 negari berbeda ya. Batipus 10 koto, ada 8 koto, kemudian ada 6 koto kalau tidak salah satu lagi. Nah, mereka sudah menjadikan daerah yang sekarang kita sebut sebagai pasar Padang Panjang itu sebagai pasar bersama. Jadi mungkin Iserman ya katakanlah menemukan gitu, discovery aja gitu. Jadi menempuh jalan dari Padang mengikuti aliran sungai ke hulu, lalu ketemu di sini daerah yang ramai, ada banyak penduduk. Lalu ya dia tetapkan ini tempat yang pas untuk bikin stasiun. Kira-kira begitu kalau imajinasi saya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak. Pernahkah kereta api di Padang Panjang ini berperan dalam perkembangan pendidikan di Padang Panjang, seperti kayak menjadi transportasi siswa-siswa yang ingin belajar ke Padang Panjang atau yang siswa-siswa yang berasal dari luar daerah untuk menempuh pendidikan di sini? Saya menduga tidak, karena di awal abad 20 itu kereta api penumpang itu masih sangat eksklusif. Hanya pejabat kolonial Belanda yang bisa menggunakan. Jadi penduduk pribumi ya tetap menggunakan transportasi tradisional untuk datang ke Padang Panjang. Karena pendidikan Padang Panjang sebagai pusat pendidikan itu tidak hanya terjadi ketika kereta api sudah ada. Sejauh sebelumnya orang dari pesisir Pariaman dalam hal ini itu sudah datang ke sini juga untuk belajar. Bahkan bukan hanya ke Padang Panjang, mereka sampai ke Agam sana untuk belajar pada Tuanku Kototuo ya, salah seorang tokoh yang kemudian dianggap dilibatkan sebenarnya di dalam perang Padri itu. Artinya jauh sebelum kereta api ada, para pembelajar dari berbagai tempat untuk agama Islam terutama itu sudah datang ke pedalaman sini. Tapi saya menduga kereta api mempercepat informasinya, mempercepat informasinya. Jadi justru kereta api digunakan untuk membawa tahanan karena sel terbaik atau penjara terbaik waktu itu adalah di Padang. Jadi orang-orang yang ditangkap di pedalaman sini itu dibawa ke Padang dengan kereta api. Dan itu salah satu gambarannya ada di dalam Sengsara Membawa Nikmat. Kalau Anda baca novel karya Balai Pustaka, itu ada gambaran bahwa Midun setelah ditangkap di pedalaman itu dibawa ke Padang dengan kereta api sebagai tahanan, tapi bukan sebagai penumpang yang bebas. Ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Pak. Mungkin sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.